Salam jumpa kembali pemirsa dalam program Bincang Spesial. Dalam program Bincang Spesial kali ini kita ada hal yang berbeda pemirsa. Karena memang biasanya kita di studio, tapi kali ini kita mengunjungi salah satu tokoh nasional yang cukup besar namanya. Dan bertepatan dengan jelang Pilkada 2024, tokoh ini menjadi tokoh yang cukup penting bagi para cagup dan cawagup. Kira-kira siapa tokohnya, kita ikutin kali ini. Assalamualaikum Bang Yos. Waalaikumsalam, Andi. Siap, saya Andi Bang Yos. Ya. Gimana kabar Bang Yos? Terima kasih. Alhamdulillah baik. Museum saya. Ya? Iya betul Bang Yos. Ini saya awal takjub Bang Yos ketika masuk dari tadi luar depan terlihat kecil ya pagarnya. Tapi ketika dibuka mewah sekali Bang Yos. Bukan mewah. Ini adalah sesuatu yang alami, yang Jadi saya membebaskan lahan ini sudah zaman nggak enak lah ya gitu. Zaman tanah murah, belum ada apa-apa di sini kan, belum ada real estate, belum ada apa. Betul. Aku caranya gitu, karena saya itu dari desa ya, udah biasa dikelilingi pohon, ya binatang. Ya, kelihatan jadi ya rumahnya hijau hijau gitu. Juga di Kopassus Kotra 25 tahun, di hutan aja terus sering kan. Jadi alamnya sudah seperti itu. Betul. Karena itu aku ingin tempat tinggal tuh yang nuansanya nuansa alami hutan gitu. Jadi untuk menikmati masa hari tua, mengkonsepkan rumah yang hijau. Kemudian juga kan Bang Yos kalau nggak salah hobinya memelihara binatang seperti Ya, itu ya? itu kan sehat, itu kayak gini ini kan nggak ada polusi gitu kan. Betul. Itu yang saya inginkan itu. Udah kalau itu udah kegemaran dari kecil lah, biar burung, hewan lain itu udah dari kecil. Siap. Bang Yos ini kan menjelang Pilkada 2024, nanti saya akan membahas terkait dengan bagaimana nanti kontestasi pilkada di Jakarta khusus ya, Bang Yos. Kan kalau kemarin kan sudah ada 3 cagup nih ke rumah Bang Yos gitu kan, berkunjung ke museum ini. Nah saya penasaran kira-kira di dalam ini ada apa aja Bang Yos gitu ya. Nanti Bang Yos pandu saya ya, menjelaskan semua yang ada di sini ya. Pastinya ini adalah sebuah biografi gitu. Siap. Jadi menceritakan Sutioso kecil sampai sekarang ini gitu. Saya berpikir panjang ya bahwa apa sih yang bermanfaat yang saya bisa tinggalkan anak cucu saya dan generasi berikutnya adalah pengalaman. Ya, pengalaman itu menurut saya guru terbaik. Gitu. Jadi dengan lihat museum ini, jadi bisa belajar dari pengalaman saya. Seperti apa berjuang hidup itu seperti apa. Sebuah sukses seperti apapun levelnya tidak jatuh dari langit. Baik. Itu adalah sebuah perjuangan. Ya. Nah itu tercermin semua di sini nanti. Baik, ini jadi udah di-spill tuh sedikit sama Bang Sutioso gitu ya. Kalau ini menceritakan background dari Sutioso dari zaman kecil hingga sampai dengan saat ini ya Bang Yos. Iya. Pemirsa, tanpa berlama-lama, coba juru kamera saya ini, Bang Joni, coba bergeser ke sini biar kita bisa melihat nanti Bang Yos untuk menjelaskan semuanya. Ini kalau kita bisa melihat Bang Yos, ini di awal diperlihatkan dengan ada 2 ekor kambing. Ya, suatu kecil nih. Iya. Kemudian ada Sutioso kecil di 4 sana. kambing, 4. Oh, ada 4. Termasuk lukisannya ya. Iyalah. Siap. Mungkin bisa dijelaskan Bang Yos terkait dengan set pertama ini Bang Yos. Iya, ya oke. Nah, sebelum ini kita ke sini ya. Inilah rekam jejak ya. Rekam jejak. Ini kan standar ya. Sekolah SD, SMP, SMA, terkuliah. Tapi drop out ya karena orang tua nggak bisa membiayai gitu kan. Jadi aku pindah ke Akademi Militer gitu Mas ya. Artinya Bang Yos waktu kecil itu dalam kondisi Ya, dalam keluarga gitu. Sekurang-kurangnya Bang Yos. Itu pun ada yang lebih kurang dari saya dari keluarga kita lah ya. Tetapi ya saat itu memang kondisinya kayak begitulah. Saudara saya banyak 8 gitu, ingin pintar semua. Padahal ayahnya hanya seorang guru SD, gajinya berapa zaman itu. Betul. Itu kan, jadi kan cari kamusnya susah gitu. Tapi itu kan terjadi dan bisa kita lewati. Tentu dengan sekali lagi perjuangan kan. Siap. Atau waktu di pendidikan militer ini semua ya. Terus waktu latihan di mana aja, termasuk dalam luar negeri. Terus operasi militer, ya pernah dikirim kemana aja saya ya. Kalau ngomongin soal Sutioso itu memang menarik ketika menceritakan sejarah militernya pernah beroperasi di mana saja seperti itu ya. Iya, ini 5 kali ini Kalbar 69, 74 kirim ke tim-tim, 75 masuk lagi, 76 dikirim lagi, terakhir di Aceh Merdeka di
Aceh gitu ya. Siap. Ini urutan pangkat, ini jabatan yang pernah saya emban. Cukup Ya, banyak di ya, militer Bang Yos, ya. maupun di sipil, gubernur, Penutupan di komisaris ya. penutupan di komisaris Semen Indonesia. Nah, ini organisasi kemasyarakatan yang pernah saya pimpin ya, sepak bola, menembak, basket, bulu tangkis itu. Ada yang menarik juga. Ada yang menarik di sana, ada Persija. Tapi nanti kita akan bahas sembari kita berjalan. Oke, Bang Yos. ya, sekarang jalan. Nah, Bang Yos, tadi kan kita saya sudah eksplisit untuk Bang Yos menjelaskan. Kira-kira Sutioso kecil itu gambarannya seperti apa? Kalau tadi sudah dijelaskan kalau hidup dalam kondisi keluarga yang sangat sulit gitu. Kemudian saya melakukan riset Bang Yos beberapa hari terakhir, ada artikel yang mengatakan Sutioso kecil ini suka berantem. Bener gak itu? Ya betul, karena begini komposisi keluarga ya, 8 orang itu ya. Ya. Ini pertama laki. Perempuan baru saya nomor 6 kan. Ya. Terus adik saya perempuan 2 gini. Nah, jadi saya itu kecepit antar perempuan ini kan. Artinya aku dengan laki yang paling dingin pun sudah nggak bisa menang lah kalau berkelahi gitu kan. Nah, laki-laki ini lo tahu sendiri lah dia kalau lewat itu ketemu aku. Ya, gitu, asal kan. toyor ya gitu. Sakit enggak? Kan? Iya. Yang sakit apanya? Gitu? Hatinya. Ya, benar, kamu, kan. Terus sore main bola dengan teman-teman capek kan. Ya. Udah mau tidur gitu kasih soal sama ayah saya guru tadi kan. Jadi kalau di sekolahnya guru saya, di rumah juga guru saya lagi kan gitu kan. Udah siap penggaris kayu itu untuk mukulin saya kalau nggak bisa jawab. Tapi memang didikan zaman dulu kadang-kadang seperti itu ya? aku keras kayak gitu, zaman Belanda kan beliau kan. Ya keras kayak begitu. Jadi udah hidup di kekerasan udah kayak hal biasa. Nah aku dipukulin terus kan kalau siang malam itu di rumah. Pertanyaannya kapan gua mukulin orang? Oke. Nah itulah di luar aku mukulin orang. Jadi gitu, artinya ada pelampiasan di sana pelampiasan. seperti itu ya. Ya kurang lebih Nah gambaran kayak sini kecil karena kekurangan seperti itu. semuanya kan. Siap. Jadi ayah saya itu pelihara kambing, ada kerbau ya. Ada sawah, dia punya sawah gitu. Siap. Ini semua ya hasilnya termasuk ternak ini dijual gitu kan untuk ngongkosin kakak-kakak saya yang sudah kuliah di Gama, di Jogja, ada yang di Salatiga, ada yang di Semarang gitu. Aku kan di desa. Nah, hidup di desa ya. Pulang sekolah ya pelihara kambing. Ya makanya tadi Bang Yos sempat mengatakan kalau sempat merasakan di drop out dan ini kalau ini di drop out dan masuk taruna seperti saya itu. main drum band waktu pada saat selesai taruna tingkat 2. Megang snare. Ini tambor ini kan. Iya. Menarik Bang Yos. Jadi artinya ketika Bang Yos di drop out, kemudian langsung masuk Akabri, dan jabatan pertama Bang Yos ketika dan pangkat ini masih yang perlu letda. pendidikan apa? Akmil. Baca terus. Pendidikan, pemirsa ini saya bacakan ya. Pendidikan di Akmil telah merubah secara total hidupnya dari troublemaker menjadi orang tertib dan disiplin. Iya, berubah total aku. Total masuk di sini. Karena kalau aku macam-macam kayak gitu lagi dikeluarkan gitu masalahnya. Tapi seberapa impact, seberapa besarnya pendidikan yang dijalankan ketika di Akmil itu? Dari didikannya pengaruhnya seberapa besar, Bang Yus? Wah, amat besar untuk saya, amat besar. Karena di sana tuh mau jadi orang tertib lah. Harus apel, tempat tidur harus bersih, pakaian pun ada pakaian dalam sekian senti, pakaian untuk upacara sekian senti itu kan kerjaan yang artinya memerlukan disiplin yang ada kesulitan. Karena saya juga kalau saya boleh menceritakan nih Bang Yos dan pemirsa, saya juga orang yang terkadang tidak disiplin Bang Yos. Tapi ketika kita dididik sama guru atau seperti apa, merubah untuk menjadi orang yang disiplin, itu cukup sulit gak kalau dari diri Bang Yos sendiri? Iya awalnya sulit ya, tetapi kan keterpaksaan akhirnya menjadi kebiasaan. Keterpaksaan apa? Pilihannya kan 2, aku ngikutin aturan akademi militer atau gua keluar, kan itu aja kan. Iya benar. Kalau keluar kan kayak diketawain banyak orang. Pride ya Bang Yos ya, Nah, gengsi lah. jadi tentara kan kenapa tanggung jadi tentara, maka aku milih pasukan elit, gue Pasus gitu loh ceritanya. Ini kan foto-foto latihan. Ya saya juga pernah latihan airborne di Inggris, ini gambarnya. Ya, menarik saya ya, terjun Bang malamnya di Amerika. Nah, ini waktu free fall, terjun bebas. Saat itu Indonesia lagi dalam tanda kutip ya Bang Bos, lagi dalam keadaan genting karena memang terhitung baru merdeka, demokrasi juga masih berjalan, masih merangkak seperti itu ya bisa dibilang. Makanya kalau saya melihat dari museum ini,
Ada Operasi Aceh dan Operasi Tim-Tim. Ini yang salah satu menjadi sejarah kita, Bang Yos. Ya. Tapi Bang Yos sebagai prajurit yang saat itu ditugaskan di sana, bisa diceritakan Bang Yos, kalau senangnya mungkin agak gimana ya pertanyaannya, tapi pasti fase saat itu adalah fase yang sangat sulit. Begini Andi ya, di pertempuran dimanapun itu termasuk di tim-tim, itu tidak hanya Sutioso saja ya. Terutama di tim-tim, ini melibatkan ribuan prajurit ya. Yang mempunyai cerita-cerita yang lebih serem dari saya mungkin ada ya, mungkin ya. Saya juga nggak tahu, jadi saya hanya ingin mengatakan saya nggak bisa mengklaim kayak saya aja yang pernah, enggak, banyak orang. Yang sekarang jadi perwira tinggi juga sudah mengalami semua, cuman pengalamannya pasti berbeda-beda kan gitu kan. Nah saya memang dari semua operasi yang saya pernah lakukan, yang tadi ada 5 kali itu, di tim-tim inilah yang paling terkesan. Ya terutama waktu operasi Pra Seroja gitu kan. Kalau Seroja itu kan operasi penerjunan Dili yang diakui secara resmi oleh pemerintah lah, kita nyerbu Dili itu kan. Nah tetapi sebelum itu ada operasi yang namanya Pra Seroja, operasi dikasih Sandi Flamboyan. Gitu. Itu yang berkesan, aku terlibat di situ. Tadi Bang Yos sempat mengatakan bahwa tentara mungkin banyak di luar sana yang merasakan keseraman. Tapi kalau Bang Yos sendiri merasakan hal yang terseram ketika menjalankan tugas itu apa Bang Yos? Lagi dalam kondisi apa? Ya saat bertempur ya, di mana ada anak buah kita yang luka tembak ya ada yang hilang. Ya, karena ini kan masuk negara orang lain. Betul. Saat itu kan. Ya, dan kita tim kecil yang ada sandarannya, nggak ada sandarannya itu gitu. Kalau kita kecepit, kita minta tolong sama siapa? Kecuali sama Tuhan aja. Nah, pada saat penerjunan Dili itu, lah itu kan sudah banyak pasukan. Sebuah tim kecil kecepit ditolong oleh yang lain. Kalau waktu itu kan saya kan nggak. Oke. Gitu. Siap. Ya memang cukup inilah sedih. Gambarannya respect, kita pakainya pun pakaian sipil seperti ini. Ya. Dan tidak terkadang mengenakan atribut tentara gak Bang Yos? Atau memang dalam operasi ini operasi kayak full? Gini sipil nih. Ya ini pakaian yang di Patung ini yang saya pakai persis ini. Pakai jeans, ini, warnanya ini, kaos hitam di dalam, senjatanya AK, pakai topi ini. Ini memang setelannya walaupun dalam kondisi perang, tapi setelannya setelan pemburu ya Bang Yos? Karena Bang Yos hobi kan, berburu juga kan? Dan ini kan juga apa namanya, pakaian yang paling daplak gitu loh. Jeans itu kan. Iya. Ini kan ada tulisannya Captain Menek, The Legend of the Blue Jean Soldiers. Boleh sambil jalan Bang Yos. Ini kemudian operasi di tim-tim. Kalau kita bisa melihat pemirsa, kemudian Bang Yos pernah ada di Kopassus. Gini ya, Kopassus sampai pangkat letkol. Iya. Terus saya dipindah ke Kostrad, ya dari baret merah pakai baret hijau. Balik lagi ke merah. Hanya 9 bulan aja, balik lagi ke merah pakai merah baret merah lagi kan. Kolonel ditarik lagi ke sana, bantu Pak Wismoyo jadi asop, kan? Iya. 2 tahun setengah kembali lagi ke sini, jadi 3 kali ke sini, 2 kali. Jadi bolak-baliknya di pasukan elit ini ya Bang Yos ya? Itu baru dari Kopassus yang terakhir, saya ke Siliwangi gitu. Nah ini alhamdulillah ini Andi ya waktu Danrem jadi yang terbaik. Terus saya dikasih penghargaan ini, bendera dari Kasat. Itu mentempat. Sebagai penghargaan bentuk apresiasi. Terus aku dipromosikan jadi Kasdam Jaya, ganti Pak Wiranto. Nah ini pemandangannya kan, ini Pak Indro mau diganti Pak Wiranto, Wiranto ganti saya. Gitu. Nah dari foto-foto ini Bang Yos, saya tertarik dengan yang itu Bang Yos. Yang mana ya? Yang baret merah ketika Bang Yos pakai topi dari Angkatan Darat. Ini Pangdam Jaya, ini Prabowo Danjen Kopassus kan ini. Iya. Foto ini kan. Seberapa dekat sosok Sutioso dengan Prabowo? Karena saya waktu di Kostrad, di Bidang Kostrad, Prabowo dari Kostrad. Sebentar nggak ketemu kan. Nah saya di Kopassus, terus saya ke Kostrad lagi yang kedua lah itu saya sering pergi sama dia. Ke luar negeri, keliling Eropa, ke Belanda, ke Jerman, ke Perancis, ke Inggris, ke Amerika 2 kali. Terus ke Australia, itu sama Prabowo terus. Gitu, karena dia bahasa Inggrisnya kan, dia kalau ngimpi pakai bahasa Inggris kan, gitu kan. Jadi sama dia di luar negeri paling enak lah, nggak ada kesulitan kita. Gitu, jadi sosok Sutioso memang sangat dekat ya dengan Prabowo Subianto yang sekarang akan menjadi presiden pada bulan Oktober, gitu ya. Oke Bang Yos, kita lanjutkan. Ini juga menarik. Kenapa tadi saya di awal bilang Persija ini menjadi headline gitu kan? Karena memang
Bang Sutioso ini salah satu tokoh atau satu-satunya tokoh yang membantu Persija saat di fase kesulitan, Bang Yos. Ada pemikiran begini ya. Jakarta itu kan sangat heterogen ya, semua suku, semua agama, kaya, miskin, semuanya ada di situ. Ini apa kelemahannya? Titik rawan untuk bisa konflik antar mereka. Nah, di Persija, kalau saya membangun supporter, itu isinya akan berwarna-warna ini kan. Nah, di situ tempat mempersatukan. Nah, dia bisa bangga dengan Persija kalau Persija keren kan gitu kan. Karena itulah waktu langsung saya tangani, langsung juara tahun 2001 kan. Juara Liga kan tahun 2001 dia. Pembangunan. Nah, itulah. Nah, dari itulah aku bisa mempersatukan masyarakat itu lewat sepak bola juga. Maksud saya gitu. Karena kan ini juga sebelumnya Persija ini warna klubnya, warna baju jersinya ini kan merah putih, Bang Yos. Warna orange ini itu dari saya juga. Bang Yos. Iya. Artinya apa, Bang Yos? Artinya orange belum ada tim yang pakai orange satu itu. Yang waktu itu kesebelahan Belanda itu juara dunia gitu loh. Paling disegani kan orange kan. Wah, kenapa aku nggak pakai orange gitu. Oke. Gitu. Ini sederet apa yang pernah dilalui oleh Bang Yos. Nah, kalau ngomong sepak bola ya ini puncaknya gitu ya. Ini siapa ini? Dioman Sidan, Sutioso. Cetak 5 gol. Nah, ini di Jalan Blora ini sepak bola yang lawan wartawan nih. Gitu, ini Sidan ya aku. Ini di kantor. Aku dikasih kaos ini, kaosnya mana ini, ditandatangani dia nih. Kasih bola juga ditandatangani dia ini. Siap. Kemudian gol. Ini Persija ini. Orange. Ini siapa ini? Kenal nggak? Siapa itu, Bang Yos? SBY, masa nggak ngerti itu? Masya Allah. Saya nggak karena memang SBY kan ini presiden, aku gubernur, ini panglima, ini kapolda gitu. Oke. Main gol bareng. Nah, ini pahlawan-pahlawan bulu tangkis nih. Ini ada Rudi Hartono, ada Tan Yuhok, ada Luis Pongo, ini Ferawati almarhum. Semuanya ada nih, aku nggak hafal aja namanya. Iya. Keren, Bang Yos. Ini Orari ini apa, Bang Yos? Orari radio amatir. Oke. Aku 2 kali jadi ketuanya ini. Siap. Bang Yos, izin kita mungkin bisa ke sebelah sana, Bang Yos. Karena yang menarik adalah ada patung Bang Yos ketika menjadi cagup. Kalau Bang Yos itu kan menjadi gubernur 2 periode, Bang Yos. Iya. Berawal dari tahun 97 ya, Bang Yos, kalau nggak salah ya. 97 sampai 2002, 2002 sampai 2007. Lanjut, seperti itu ya. Nah, kalau membahas soal sebelum kita bahas ke situ deh. Ini kan ada motor, ini ada mobil ceritanya. gitu. Ini apa nih, Bang Yos? Kenakalan saya itu kan berlanjut sampai SMA, sampai kuliah itu masih nakal terus. Sehingga keluarga saya, kakak-kakak saya, orang tua saya itu ngeramal aku pasti jadi preman nanti ya. Gitu. Ngerti-ngerti, diam-diam jadi letnan. Pakai baret merah pulang kan. Gitu kan. Aku ditaruh di Magelang, kan ada Kopassus di sana kan. Kalau weekend aku pulang ke Semarang, tidur di rumah kakak saya namanya Pak Mas Parto, nomor 1 wakil gubernur Jawa Tengah. Gitu. Terus dia tanya, Yos kamu mau minta hadiah apa gitu? Minta motor gede. Gitu. Dulu memang kayak gini motor gede itu nggak ada yang modern, nggak ada. Iya. Bikinan tahun 44 nih. Ini berapa cc, Bang Yos? 1350 cc. 1300. Terus apa ada di Salatiga gitu kan. Terus kita naik mobil nih bareng. Dia nyampe di Salatiga, udah ketemu anak buah saya, anukan motor. Iya. Motor saya coba pertama kali nih naik motor gede, dung. Enak juga kan. Terus aku gini sama Mas Pato, Mas bayaran Mas, aku tur ke Magelang naik motor. Nah ini motor. Iya. Waktu karena pindah-pindah terus saya jual kan di Magelang kan. Waktu saya gubernur saya cari lagi ketemu ini barangnya. Oh, jadi sempat dijual tapi ketika karena pindah-pindah terus bawa kayak gini kan susah aku. Oh. Ke Jakarta atau ke Solo, ke Jakarta, ke Serang. Berarti effortnya besar juga untuk mendapatkan ini dong. Mendapatkan ini kembali. Iya. Nah, ini mobil kemudian ada Harley di sana. Ini bikin waktu aku Wadanjen itu ada teman sekolah saya ngadiain ini. Dia pengusaha lah. Ini tanda penghargaan yang saya miliki kan. Ini negara, pendidikan, kepemimpinan, pembangunan, kemasyarakatan, lingkungan hidup, olahraga, ini Muri 28. Saking banyaknya tulisannya kecil-kecil. Nah, Harley. Ini sudah panglima ini aku naik ini. Ini hobi dong. Iya kan? Memang hobi. Karena memang dari belajar dari situ letnan sudah naik motor gede aku, jadi sudah. Hobi otomotif ya Bang Yos ya, berarti ya.
Nah, di sini nih Bang Yos, yang tadi ketika saya masuk, saya tuh sebenarnya sudah tertuju ke patung Bang Yos ini nih. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Bang Yos ketika Bang Yos 2 periode menjadi gubernur, apa kendala kesulitannya Bang? Gini ya, saat kan ini penjelasannya ada nih kan. You baca aja, jangan biar dia Iya. Enggak, maksudnya saya kan ingin melihat itu. Gini, kesulitannya itu kan waktu krisis politik dan krisis ekonomi berakumulasi kan. Iya. Krisis politik ditandai dengan dilenserannya Pak Harto. Kan itu krisis politik memang kita lagi hancur-hancuran. Nah, itu terus masuk ke era reformasi. Perubahan yang drastis dari ketertutupan menjadi keterbukaan. Siap. Gitu. Nah, itu diterjemahkan oleh masyarakat secara keliru gitu. Oh, inilah reformasi, demokrasi, apa aja boleh. Iya. Gua nggak ada makanan tuh di rumah, ambil makanan di toko kan gitu kan. Motor nggak ada, showroom ada, ambil aja gitu loh. Seperti itu. Bang Yos nggak mudah untuk menghentikannya. Betul. Itu tadi Bang Yos bilang tidak mudah. Lalu langkah apa yang Bang Yos lakukan? Jadi pada saat seperti itu gaya kepemimpinan kita ada seperti mainkan layang-layang. Kapan ini boleh, silakan. Ini nggak boleh. Tarik palu-palu itu enforce, dikasih hukuman dia gitu. Dikasih pelajaran mereka, demokrasi itu ada rambunya. Kalau rambu itu langgar ya kamu ada sanksinya, gitu kira-kira kayak gitu. Baik, ya pemirsa, ini memang kalau kita membahas soal zaman ketika Bang Yos menjadi gubernur, ini memang menarik karena memang posisinya saat itu Bang Yos menjadi gubernur di saat memang lagi krisis politik. Ya. Ini kan 1,8 T tahun pertama, 1,8 T rupiah kita 15-16 ribu US dollar. Duit tidak ada, nilainya tidak ada, kota hancur-hancuran. Iya. Tapi aku mendirikan balai kota sudah 21 T. Rupiah kita stabil di 10.000 ini tahun 2007 ini. Baik. Nah, sekarang sudah 89 T kan. Baik Bang Yos, tapi kita akan membahas lebih mendalam terkait dengan Gubernur Jakarta ini. Tapi kita harus jeda dulu karena memang banyak hal sebenarnya yang akan saya tanyakan ke Bang Yos terkait dengan khususnya menjelang Pilkada 2024. Pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi berbincang dengan Bang Sutioso. Tetap bersama kami. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional, data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV.
Pemirsa, Anda kembali lagi dalam program Bincang Spesial. Tentunya dalam program kali ini, pada edisi kali ini kita sudah masih bersama dengan narasumber yang sangat spesial, yakni Bapak Sutioso. Pak Bang Yos, tadi sebelum kita terjeda dengan iklan, tadi kita sempat membahas soal zaman Bang Sutioso ketika menjabat sebagai gubernur. Tapi kalau selama Bang Yos menjabat selama 2 periode ini, kendalanya kan adalah yang dilalui oleh masyarakat Jakarta, khususnya kota Jakarta ini salah satunya adalah banjir. Gitu, karena seperti yang kita ketahui, Jakarta ini dilalui oleh 13 aliran sungai. Gitu. Kalau Bang Yos sendiri, berdasarkan pengalaman, cara untuk mengatasi banjir di Jakarta ini seperti apa Bang Yos? Jadi banjir itu kan ada 3 macamnya. Dengan kita melihat dari aspek geografis ya. Jakarta ini kan di pantai tetapi flat rata gitu dengan pantainya kan. Kalau kita membandingkan ekstrim dengan Istanbul misalnya, dia di pantai tapi nangkring gini kotanya, gitu kan. Sehingga satu kena rob air pasang itu sudah banjir di bagian utara. Nah, penyelesaiannya konsepnya juga sudah ada membangun giant sea wall gitu kan, tembok raksasa lah gitu kan ya, sekaligus untuk jalan tol, itu konsepnya begitu. Yang kedua, 30% aja di bawah permukaan air laut tanah Jakarta itu. 30% itu bukan jadi satu gini, terpencar-pencar jumlahnya 30%. Nah berarti kalau ada hujan lokal pun sudah genang air situ kan. Nah itu dikasih pompa air, dibuang ke sungai yang terdekat dari 13 sungai itu gitu. Waktu saya 72 terus ditambah gubernur-gubernur mungkin sekarang udah ratusan, nah itu ya. Nah yang ketiga yang paling sulit yang kamu katakan tadi, yang 13 sungai tadi. Nah menyelesaikan ini juga sudah ada konsepnya dan tidak bisa hanya diselesaikan di bagian hilir saja Jakarta, harus ada tindakan di hulu, gitu. Nah di hilir seperti apa? Di hilir itu ya harus paling berat itu adalah normalisasi sungai. Andi coba sungai itu untuk apa sih? Itu kan hukum alam, membawa air gitu, bawa ke laut kan, membawa air. Nah tetapi kalau kemudian dihuni oleh masyarakat lalu makin sempit-sempit, itu kan itu yang terjadi. Jadi ada faktor kepadatan penduduk di situ Bang ya? Karena terjadi urbanisasi kan datang. Kenapa kok orang misalnya ini multifungsi, kehidupan amat banyak di sini kan, sebagai ibu kota negara, sebagai pusat ekonomi, perdagangan, wisata, pusat pendidikan, pusat kebudayaan, itu kehidupan. Nah, orang kayak magnet, orang yang tersedot di sini. Nah kalau yang datang kayak Andi, gampang kok nyariin, nah dari presenter kamu kan gitu kan. Ini yang datang kan bonek semua, ngerti nggak bonek ya? Bondo nekat. Bawa anak istri nggak punya modal, nggak punya keterampilan, akhirnya kan urusan gubernur. Itulah yang terjadi. Namun namanya normalisasi sungai harus dilakukan karena ini sekali lagi hukum alam. Sungai itu fungsinya untuk mengalirkan air gitu kan. Jadi lahan harus dikembalikan lagi ke fungsinya. Saya sudah melakukan 4.000 KK di Karyangke itu. 4.000 KK itu kali 3 atau 4 itu sudah berapa ribu orang saya pindahkan itu. Itu kan tidak mudah. Siapan rumah susun yang air, listrik, sehat semuanya lah ya. Sekolah nggak bayar, ada rumah sakit di situ. Perabotannya sudah saya lengkapin. Itu pun masih dilawan sama LSM gitu kan. Artinya kayak gitulah ya. Nggak semudah yang dibayangkan orang. Gitu. Tapi Bang Yos, saya pernah mendengar, atau ini sebenarnya hanya sekedar analisis dari tongkrongan-tongkrongan saja. Koreksi saya kalau salah Bang Yos, karena Jakarta ini kan banyak daerah yang dinamakan dengan ada rawanya, Rawasari, Rawa Buaya, seperti itu. Yang konteksnya adalah ini berkaitan dengan rawa itu daratan yang ada airnya. Nah, ada analisis atau bahasa tongkrongan lah kita diskusinya Bang Yos. Kalau Jakarta ini masalah banjirnya sebenarnya tidak akan selesai karena memang pada dasarnya ini adalah kota Jakarta ini adalah memang tempatnya air seperti itu. Gimana tanggapan Bang Yos? Enggak setuju aku. Ada masalah pasti bisa kita selesaikan. Tadi kan sudah saya katakan kalau yang ngembang-ngembang air gitu kan pakai pompa air. Nah, yang paling berat itu yang 13 sungai yang sampai sekarang belum terjamah sama sekali kan. Lihat aja apakah 13 sungai sudah bersih dari pemukiman. Nah ini aja kan belum kan sampai sekarang. Padahal aku tahun 2007, berarti sudah 17 tahun lalu kan masih kayak begitu. Itu yang di hilir, ya belum di hulu. Di hulu kan harus dibikin
situ-situ raksasa gitu kan. Untuk apa? Untuk membelokkan air itu sebelum masuk Jakarta, belokkan ke danau-danau raksasa itu. Kegunaannya untuk irigasi, untuk rekreasi, untuk sport, untuk cadangan air minum, itu kegunaannya. Tetapi apakah pernah dibuat? Nah DKI kan nggak bisa membuat karena ini daerah orang lain. Jadi kalau sungai kayak ini yang 13 itu melalui Jawa Barat, melalui Banten, melalui DKI 3, itu tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus membuka. Tapi kan hanya ngomong aja, nggak pernah sampai sekarang satupun belum ada yang dibikin kan. Padahal itu mau tak dibikin. Jadi saringan ke situ, yang masuk Jakarta di setel pakai pintu-pintu air. Udah. Tapi kan yang tadi Bang Yos bilang saat itu memindahkan warga ke rumah susun ini sangat cukup sulit. Pasti menemukan banyak perlawanan Bang Yos. Tapi memang apakah cara yang seperti itu yang memang harus dilakukan? Kalau sekarang zamannya beda saya yakin nggak sekeras saya. Kalau dulu kan saya katakan perubahan dari ketertutupan dan keterbukaan. Keterbukaan itu demokrasi itu tadi. Jadi termasuk LSM kapan lagi ngebukin gubernur, kan itu dia kan. Masalahnya kan itu. Nah itu saya rasakan betul. Nah, kalau tadi Bang Yos bilang kita tidak beda zaman lah seperti itu ya. Nah, kalau Bang Yos bisa berpandangan apa yang sebenarnya bisa dilakukan di fase sekarang ini? Masalah banjir lagi. Masalah masih seputar masalah banjir. Ya, karena kan sudah dikatakan, sudah ada 3 konsepnya, laksanakan itu. Apakah kamu pernah lihat Seawall tadi kan? Tembok raksasa laut giant Seawall tadi kan? Kan belum pernah kamu lihat. Belum. Nah, apakah situ-situ itu dibuat oleh pemerintah? Kan belum pernah kan? Nah, itu. Berarti sebenarnya solusinya sudah ada, tapi sudah ada konsep solusinya. Dikembalikan lagi, mau atau tidak. Iya, gitu. Kenapa sekarang takut? Misal membersihkan orang-orang itu, asal satu ya, kebijakan yang kita ambil itu lebih baik daripada, misalnya kan, saya jelaskan, kamu hidup kayak begitu, lu tahu nggak waktu itu di Ciliwung? Ya, aku ceritanya ini ngajak presiden namanya Megawati kan, mbaknya kan, ajak di Ciliwung bilang ngerti, tanya pakai bahasa Jawa. Wih lagi apa mas gitu, itu lagi apa, orang lagi jongkok di tanda, orang lagi apa, lagi beol, ngomong gitu kan. Bawahnya tuh nggak lihat temannya, lagi gosok gigi, dari air yang ngalir itu tadi. Ke bawah lagi, gini kan, kakinya kan dari jauh, kayak apa mas? Ah itu nyuci kedelai untuk apa? Untuk tempe. Maka tempe di Jakarta itu aslinya asli, aku ngomong ini gurau kan, gitu kan. Jadi kayak begitu, sekarang pindahkan ke tempat yang sehat untuk anak-anaknya. Untuk keluarganya, kenapa itu dilawan? Nah kalau dilawan ya lawan juga kita, karena harus berani ngelawan yang kayak gitu. Itu kan mereka mencari keuntungan, jadi foto nanti dikirimkan NGO di luar negeri nanti dapat dana, kan gitu prosesnya. Nah Bang Yos, ini kan kalau tadi berdasarkan cerita Bang Yos soal yang temuan ketika berjalan dengan Ibu Megawati saat itu menjadi Presiden Indonesia, banyak ditemukan ada masyarakat yang lagi jongkok, ternyata dia lagi gosok gigi, kemudian nyuci tempe di kali yang sangat kotor. Seperti yang kita ketahui, Jakarta memiliki kali yang cukup kotor karena di pinggir-pinggirnya itu banyak pemukiman, ya kan? Iya. Kayak reklamasi, akhirnya kan jadi sempit sungai, itulah meluap. Apalagi kalau curah hujan tinggi, ya banjir udah pasti lah. Nah, betul, itu tadi salah satu faktor juga. Tapi faktor ekonomi, apakah menjadi salah satu faktor warga ini? Karena kan lingkup Jakarta kan kecil Bang Yos. Kemudian yang tadi kita Bang Yos ceritakan, ini banyak masyarakat dari luar yang bondo nekat. Apakah ini menjadi salah satu faktor juga, faktor ekonomi? Ya pastilah gitu kan. Itu caranya gimana? Kalau pembangunan itu merata di daerah-daerah juga banyak kerjaan, ngapain ke Jakarta dengan ngambil risiko seperti yang saya ceritakan? Pasti dia tidak mau. Akan nyari di daerah masing-masing, itu akan meringankan Jakarta, gitu. Ya, itu salah satu sebab, gitu. Tapi harus berani mulai, apalagi sekarang APBD DKI kan besar kan, kenapa nggak bisa? Oke, baik, Bang Yos. Selain masalah banjir, seperti yang kita ketahui, masyarakat ketika para cagup-cawagup di pilkada 5 tahun sekali di Jakarta ini, pasti keluhannya tidak jauh-jauh dari banjir dan satunya macet. Pandangan Bang Yos, macet Jakarta beres harus bagaimana? Macet itu kan masalah semua kota-kota besar, ya. Nah kita juga mengalami seperti itu, tetapi sekali lagi selalu ada jalan keluarnya, gitu. Nah, ceritanya gini, ini tahun 2003 ya. Kalau periode pertama saya menjabat itu, saya temanya hanya survive saja lah, duit nggak ada, bagaimana menjaga supaya ibu kota ini bisa berfungsi sebagai kota
yang mengemban tugas-tugas nasional maupun internasional itu saja kan. Nah, mulai ada duit kan, periode kedua itu saya sudah 9,6 T ya, dan nanti saya tinggalkan tahun 2007 itu sudah 21 T saya tinggalkan. Nah, sudah ada, aku memikirkan soal macet itu 2003. Nah, untuk itu maka saya keliling studi banding gitu, dan saya berhenti di Bogota, Kolombia. Kenapa di sana? Persis 10 juta penduduknya, padatnya kayak begitu, macetnya juga luar biasa, bisa mereka atasi. Nah, itulah aku berhenti di sana. Dan kita ada hubungan sister city antara Jakarta dan Bogota. Jadi expertnya, ahlinya itu saya bawa ke Jakarta. Nah, saya di Jakarta juga mengumpulkan para pakar yang latar belakangnya masalah angkutan kemacetan Ibu Kota kan. Ya dari UI, dari Gama, dari Trisakti saya ingat gitu ya. Kumpulin. Dan tim ini saya minta untuk memberikan masukan kepada saya mengapa Jakarta macet gitu kan. Nah, rapatnya nggak ada 5 menit tadi, tetapi jawabnya berbulan-bulan mereka karena disurvei beneran oleh tim ini. Oleh karena itu aku tahu A sampai Z mengapa macet. Nah, yang pertama perbandingan jalan dan kendaraan. Jadi kendaraan bertumbuh di atas 11%. Jalan bertumbuh di bawah 1%. Dan tidak ada kota yang ngejar kendaraan itu bikin jalan terus ya habis tanahnya untuk gitu. Bukan kayak begitu kan jalan keluarnya. Satu itu. Ya, kendaraan yang sudah ada-adanya sudah jutaan dan umumnya satu kendaraan yang 2 orang aja umumnya ya. Lalu kendaraan dari tetangga kita Depok, Tangerang, Bekasi setiap hari masuk sudah terdeteksi semua. Nah, inilah macet gitu kan. Nah, oleh karena itu mengapa? Karena orang semua bawa kendaraan pribadi masing-masing. Kenapa nggak ada kendaraan transportasi yang layak dia pakai? Maka itu saya katakan. Jadi ini pun sudah ada konsep yang komprehensif. Kita namanya adalah pola transportasi makro ibu kota. Itu kan. Nah, itu terdiri dari moda yang paling besar namanya subway, ya, MRT, kereta api bawah tanah. Lalu yang di atas ini ada dulu monorail, terus zaman Ahok dengan di LRT, tapi kan sama aja itu kan. Terus di daratannya ada busway, 15 koridor, dan ada alternatif, setelah saya juga lihat di Belanda sana, adalah waterway. Sungai-sungai, kalau sudah kita normalisasi tadi, kecuali ngalirkan air juga bisa untuk transportasi. Sebenarnya kayak gitu konsepnya. Jadi sekali lagi saya jelaskan, konsepnya sudah ada. Nah, zaman kayak begitu saya duit juga pas-pasan, investor juga udah kehilangan trust kepada kita kan. Waduh, investasi di Indonesia apalagi Jakarta nanti ada keributan, habis uang saya, kira-kira kayak gitu kan. Padahal konsep ini kan membutuhkan investor kan. Gitu, karena ini barang mahal semua. Barang-barang modern kan kalau subway, LRT, busway. Tapi sekali lagi setelah konsep mereka, ya jaringannya bagaimana, gitu kan, saya menjadi yakin bahwa ini menyelesaikan masalah sampai ke depan. Nah, tetapi kalau nggak pernah dimulai, sampai hari raya monyet juga nggak pernah jadi kan, gitu kira-kira kan. Makanya aku tanya sama tim ini ya, mana yang bisa mulai tanpa kita datangkan investor yang bisa kita kerjakan sendiri? Jawabannya jelas, busway Pak Gubernur. Muncullah Transjakarta. Busway, kenapa? Nah, busway kan jalan sudah ada Pak, tinggal terpasang separator, bis kita pesen, sopir kita rekrut, nah itu terjawab kan. Meskipun balik lagi Bang Yos, pada awalnya ketika Bang Yos membuat Transjakarta, sosialisasi, pro dan kontra. Bukan pro dan kontra, di demo habis-habisan, digoblok-goblokin sama para pengamat segala macam. Nah, ini kunci lagi pembelajaran untuk pemimpin. Pemimpin itu pada saat yakin ini menyelesaikan masalah, jangan cuma di demo, ditodong pesto juga jangan bergemeng gitu kan, tetap lakukan karena ini menyelesaikan masalah. Karena itu kan aku terus saja kan. Dan impactnya sekarang sekarang dari primadona transportasi masyarakat kan, karena kita tidak ngawur kan. Aku kan sudah cerita, ini pemikirannya bukan Sutioso, ini pemikiran ahli-ahli. Yang kedua juga aku sudah studi banding kemana-mana gitu kan. Itu kan saya adopsi dari ibu kota busway itu. Artinya impactnya ya Bang Yos ya. Tapi kalau tadi Bang Yos sudah menjelaskan, ada yang subway, kita Jakarta punya MRT, ada yang monorail, kita punya LRT, kemudian di daratnya kita punya Transjakarta. Tapi
masalah macet nih belum selesai Bang Yos, tapi kalau kita melihat untuk kesadaran masyarakatnya Bang Yos, faktor ini yang menjadi penting agar itu semua dapat mengatasi persoalan kemacetan di Jakarta. Bagaimana cara, kalau dari sudut pandang Bang Yos, bagaimana sebenarnya meningkatkan trust masyarakat untuk ketika berpergian menggunakan transportasi umum Bang Yos? Gini, yang pertama saya jawab dulu ya, bahwa jaringan itu tadi kan belum selesai masalahnya. Namanya LRT memang sudah ada nangkring gitu, aku hampir nggak pernah itu, padahal aku tiap hari 1 kali 2 kali aja ngelihat ada pembangunannya belum rata ya. Artinya belum selesai. Dia juga baru sampai ke Rumah Sakit Fatmawati aja kan sana kan. Padahal itu konsep saya itu teruskan ke Depok sampai ke Bogor. Tetapi bukan lewat tanah, tapi elevated, lewat di atas jalan supaya murah. Tapi keretanya kan tetap dia gitu kan, gitu loh. Supaya terjangkau oleh kita. Nah di Depok dan Bogor ada stasiun besar. Orang-orang yang biasa bawa mobil ini parkir di situ atau diantar keluarganya di situ, habis itu naik. Kan. Nah, karena ini kendaraan representatif itu apa sih? Nyaman, aman, nggak ada copet, 3 tepat waktu, 4 terjangkau tiketnya. Nah, barang modern murah-murahan kan nggak ada. Supaya terjangkau disubsidi, kan gitu. Busway 3.500 keliling Jakarta dari mana kalau nggak disubsidi? Betul. Iya kan? Lah keuntungannya di mana kok kita mensubsidi? Keuntungannya karena kendaraan ditinggal di rumah itu. Berapa ribu kendaraan, berapa juta galon dihemat. Nah, itu pun kalau sudah teranu untuk orang bayan, ya harus ada aturannya. Itu sudah lazim. Di ibu kota sana kan dana genap ganjil itu kan pernah saya adopsi juga. Tetapi aku tahu diri karena jaringannya nggak cukup, aku nggak mau ngeterapkan genap ganjil, nggak pas lah. Sekarang udah diterapkan itu kan, gitu kan. Ya artinya pemikiran itu yang sebenarnya dijalankan setelah Bang Yos sudah tidak menjadi gubernur, ini sebenarnya sudah terfikirkan berdasarkan hasil riset, dan juga Bang Yos mengumpulkan para ahli untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang cukup kompleks di Jakarta ini Bang Yos ya. Tapi berbagai pertanyaan nanti akan masih saya tanyakan Bang Yos, karena memang kalau membahas seputar dengan persoalan Jakarta ini memang tidak ada habisnya. Tapi kita harus terjeda iklan dulu Bang Yos, karena memang kita nanti akan membahas berbagai persoalan lagi, khususnya nanti kita akan membahas terkait dengan para paslon yang berkunjung ke Museum Bang Yos ini. Pemirsa, bincang spesial akan kembali usai jeda. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda.
Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali lagi dalam program Bincang Spesial. Bang Yos, kita kembali lagi nih Bang Yos, soal topik bagaimana persoalan di Jakarta. Tapi kalau kita berbicara, saat ini Jakarta akan melewati lagi fase pilkada untuk menentukan siapa calon pemimpin. Bang Yos sebagai mantan gubernur Jakarta yang sudah melewati banyak hal, tadi Bang Yos sudah bercerita menjadi gubernur di saat lagi krisis politik seperti itu ya, banyak hal yang dilalui, kemudian juga dari mengatasi kemacetan dan juga banjir. Kalau Bang Yos menilai, ini kan 3 paslon sudah berkunjung ke rumah Bang Yos beberapa waktu lalu. Sebenarnya faktor ideal menjadi pemimpin Jakarta itu harus seperti apa kriterianya Bang Yos? Ya, harus paham betul ya, bahwa Jakarta ini kan punya spesifikasi yang beda dengan provinsi lain. Meski daerahnya paling sempit ya, mungkin juga penduduknya paling kecil dibandingkan penduduk Jawa yang lain, provinsi Jawa yang lain ya. Tetapi kan seperti saya katakan ya, masalah yang dihadapi itu Andri bukan masalah lokal saja ya, tetapi juga nasional dan internasional gitu. Ya, terus Jakarta ini juga sering disebut miniaturnya Indonesia gitu. Apa sih yang aneh Indonesia itu? Yang aneh itu adalah kemajemukannya, heterogenitasnya itu. Nggak ada yang negara yang mempunyai suku ya, dari Aceh sampai Papua itu berapa ratus suku itu. Ya, bahasa berbeda, agama ada 6 macam agama. Ya. Nah, ada si kaya, si miskin, yang pintar, profesor, dokter banyak di Jakarta, tapi yang bodoh juga banyak kan gitu kan. Nah, ini perbedaan-perbedaan itu bisa menjadi kerawanan gitu. Kalau pemimpinnya nggak bisa mempersatukannya. Nah, oleh karena itu sekali lagi, karena Anda tanya tentang kira-kira kriterianya bagaimana, ya orang sudah punya jam terbang, dia sudah pernah memimpin organisasi apapun itu ya, artinya ya. Ini kan ada yang pernah jadi wali kota atau jadi gubernur ya. Ada lagi yang pernah jadi menteri, pernah jadi DPR RI. Rano Karno juga pernah jadi wagub sampai PLT gubernur gitu kan ya. Yang nomor 3 berikutnya yang calon nomor 2 kalau nggak salah ya. Dharma itu kan polisi ya, pernah memimpin institusi lah gitu kan. Jadi itu modalnya oke ya. Maka jangan pernah misalnya orang yang punya pengalaman apa-apa terus mau dipulihkan di Jakarta, itu namanya ya nekat aja. Namanya gitu. bunuh diri. Nah, itu nomor 1 itu. Yang kedua juga dia itu saatnya mempersatu sudah ya, mempersatu terus dia punya pengalaman memimpin gitu kan. Dan 3 juga dia harus luas orangnya itu, bisa bergaul dengan siapa saja. Andi paham nggak, Jakarta ini ya penduduknya itu dari tukang batu sampai RI 1 itu penduduk Jakarta itu. Nah, di tengah-tengahnya itu tahu kamu nggak, ketua partai politik ya, pentolan LSM di sini gitu. Media semua pusatnya di sini. Makanya sangat menarik menjadi gubernur itu Jakarta itu, baru sadar gitu aku itu kan. Kalau dulu aku tuh nggak ngerti pencitraan itu apa, nggak ngerti, malah aku sering ngintip banyak wartawan, aku tunda-tunda dulu pulangnya nih, gitu kan. Aku banyak menghindari dulu, jujur aja kan. Gitu. Jadi dia harus luas, bisa bergaul dengan siapa saja. Artinya apa aja sebenarnya untuk bisa luas, bisa bergaul dengan dunia internasional kan orangnya harus educated gitu loh. Pendidikannya itu cukup. Ya, artinya selain dari track record, artinya pendidikan juga salah satu hal yang harus mumpuni juga dibarengi Bang Yos seperti itu ya. Nah, kalau Bang Yos menilai, kan Bang Yos tadi menceritakan kalau yang tinggal di Jakarta ini dari tukang batu sampai RI 1 seperti itu. Seberapa kenal Bang Yos terhadap
budaya atau masyarakat Jakarta ini, Bang Yos menilai warga Jakarta ini seperti apa? Apa? Bang Yos menilai warga Jakarta seperti apa? Karakternya? Wakil. Enggak. Warga Jakarta, Bang Yos menilainya seperti apa? Mulai dari budaya, kemudian dari kebiasaannya. Oh, yang kamu tanyakan budaya orang-orang Jakarta. Kan sudah saya katakan bahwa di sini ini perbedaannya sangat tinggi. Ini kan tadi kan fungsi Jakarta itu kan kecuali pusat pemerintahan, perdagangan, ekonomi, itu kan pusat wisata dan kebudayaan. Jadi orang Aceh sampai orang Papua itu terwakili semua di sini. Ya tentu kalau di sini kan membawa budaya dia juga. Itu yang saya ceritakan, inilah bisa kerawanan. Kalau kita tidak bisa mempersatukan, pandai membaca situasi, tiba-tiba jadi konflik, gitu. Maka dulu saya membuat forum tokoh-tokoh agama yang berbeda ini, kan ada forumnya. Iya. Forum yang mewakili suku-suku ada, gitu. Jadi kalau misalnya di satu daerah provinsi lain ada konflik dia antar suku, langsung saya kumpulkan mereka, hati-hati di sini, amankan, gitu. Kalau di suatu daerah ada konflik yang nuansanya antar agama, forum agama ini saya kumpulkan, gitu. Dan mereka ada sekretariatnya, gitu. Jadi mendirikan. Nah itu kan hanya nggak ada di dalam buku, itu out of the book lah itu. Ya itu kan seni memimpin aja. Iya, butuh jam terbang tinggi yang tadi Bang Yos bilang ya. Nah Bang Yos, 3 paslon yang akan bertarung di Pilkada Jakarta di bulan November mendatang sudah berkunjung atau sowan ke kediamannya Bang Yos di sini, tepatnya di museum ini. Nah, apa pesan yang disampaikan kepada para 3 paslon ini ketika bertemu Bang Yos? Iya, saya kan senior dalam konteks gubernur ini tadi kan. Iya, saya ceritakan saja pengalaman saya dan poin-poin penting tadi kan, seperti masalah klasik seperti banjir, sebenarnya gimana, sebabnya apa, dan cara menanggulangannya gimana, sudah ada konsepnya gitu. Lalu macet bagaimana itu saya ceritakan semua. Terus heterogenitas Jakarta itu seperti apa. Semua saya ceritakan ketiga-tiganya sama, saya ceritakan semua. Bagaimana respon dari ketiganya? Mulai dari yang paslon nomor 1, 2, 3. Bang Yos bisa menceritakan. Semuanya punya kelebihan, ada kekurangannya masing-masing itu. Saling menutup, saya harapkan ya silahkan masyarakat pilihlah yang terbaik. Ya di antara mereka. Yang sesuai dengan mendekati lah kriteria yang saya pernah ungkit tadi kan. Gitu. Saya tentu di forum ini nggak bisa mengarahkan nanti saya bukan tim sukses. Takutnya condong sebelah gitu ya Bang Yos ya. Bang Yos ini adalah salah satu tokoh yang sangat berjasa bagi Persija Jakarta, khususnya bagi para The Jack seperti itu ya. Dan saat ini di tahun politik seperti ini, suara The Jack mania diperebutkan Bang Yos. Kalau dari pandangan Bang Yos, mengapa sepak bola khususnya para supporter ini menjadi bahan perebutan bagi para paslon? Iya, karena olahraga sepak bola itu kan olahraga terkemuka gitu ya. Di Indonesia ini olahraga terkemuka. Juga negara lain, Eropa maupun yang mana kan memang sepak bola itu sangat menarik. Kalau di Amerika kan masih didominasi basket gitu ya. Iya. Ya, tetapi kalau di Indonesia ini adalah olahraga menarik. Artinya apa? Fans-nya banyak, penggemarnya banyak. Gitu. Ini kan juga masa pemilih kan. Apalagi Jackmania kan anak muda ya. Betul. Anak muda itu biasanya dominan juga dia di rumah. Ya dia mempengaruhi nyaknya, ayahnya gitu. Nyak, pilih nomor ini nyak, kan gitu bisa kayak gitu. Maka diperebutkan dia masa itu wajar saja gitu. Dan dia kan anak-anak muda yang bisa kita ajak kampanye di lapangan. Ya, bisa menengungkan gegap gempita gitu. Ya. Wajar aja kalau itu menjadi incaran, dan memang sayalah yang melahirkan, yang membidani Jackmania gitu. Pada tahun 1998, 99 lah. Dan alhamdulillah 2001 kita sudah bisa menjuarai Liga Indonesia gitu. Baik, Bang Yos, setelah kita berbincang cukup lama berbagai persoalan Jakarta, mulai dari banjir, macet. Kalau persoalan Jakarta sedikit saja Bang Yos. Selain 2 persoalan ini, apa yang harus dibenahi lagi Bang Yos? Iya, kecuali banjir ini kan masih ada soal polusi udara. Iya.
Dan juga yang selalu itu adalah masalah urbanisasi itu loh. Urbanisasi amat sulit, ini harus dengan pemerintah pusat gitu. Harus bisa koordinasi dengan baik dengan kepala-kepala daerah, apakah bupati, wali kota maupun gubernur di provinsi lain gitu. Untuk mengurangi kedatangan mereka ke Jakarta. Bukan kedatangan ya Kak, yang ingin dia tempat tinggal di sini. Ya, harus ada syaratnya, orang mau tinggal di Jakarta ya silakan, itu kan hak warga negara, tetapi harus punya pekerjaan, punya tempat tinggal. Baik. Jangan nanti menuin kali lagi, udah kita bersihkan, ditempatin lagi, bisa seperti itu. Baik, Bang Yos, ini banyak sekali pesan-pesan dan juga pandangan dari Bang Yos, cara menata kota tadi ya, cara menyelesaikan berbagai persoalan Jakarta yang cukup kompleks. Closing statement Bang Yos, sedikit buat pemirsa Sinpo TV. Untuk Jakarta? Untuk Jakarta, ya. Untuk pilkada bisa juga. Ya, saya berharap ya, Gubernur Jakarta yang terpilih nanti bisa menjadikan Jakarta ini kota yang benar-benar kompetitif, ya bisa mampu bersaing global dengan kota-kota besar lain di dunia, dan dihuni oleh masyarakat yang takwa dan sejahtera itu. Amin. Nah, terjemahkanlah itu. Pasti Anda bisa. Cukup pesan yang sangat mudah-mudahan bisa diterapkan ya dari ketiga paslon ini, siapapun pemimpinnya nanti Bang Yos ya. Bang Yos, terima kasih banyak sudah menerima kita di kediamannya Bang Yos yang luar biasa. Banyak sekali prestasi Bang Yos, tadi sudah menceritakan berbagai hal seperti itu ya. Tadi mulai dari masa kecil Bang Yos. Ya, Bang Yos, sebenarnya banyak hal yang saya ingin perbincangan, tapi karena keterbatasan waktu kita harus sudahi program Bincang Spesial ini. Sekali lagi terima kasih Bang Yos sudah menerima saya, Andi, dan beserta tim kru Sinpo TV. Sekali lagi terima kasih. Pemirsa, itu tadi berbagai persoalan Jakarta sudah kita bahas bersama mantan Gubernur Jakarta 2 periode. Berbagai persoalan dinamika politik mulai dari tukang batu sampai dengan RI1 tinggal di Jakarta. Berbagai persoalan. Tentunya di Pilkada 2024 kali ini kita berharap dari ketiga paslon ini bisa menyelesaikan berbagai persoalan Jakarta. Demikian program Bincang Spesial kali ini. Saya Andi Rezaldi. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.